Pengertian makanan khas daerah dan karakteristiknya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, yang mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, atau sering disebut dengan makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Di daerah pantai, olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang dari luar daerah semakin tinggi, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan tersebut utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Daerah pegunungan memiliki iklim yang dingin sehingga pada umumnya olahan masakan disajikan dalam keadaan panas juga pedas guna untuk menghangatkan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dwi Febrianto dari Prodi S1 Kesmas 2020 dengan NIM 103200043. Di sini saya akan mereview tentang makanan khas daerah Kediri. Sebelumnya, apa itu makanan khas? Makanan khas adalah makanan yang menjadi ciri khas atau identitas suatu daerah tersebut. Di sini saya akan mereview makanan khas yang bernama sambal tumpang. Sambal tumpang adalah masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan yang unik. Kenapa disebut unik? Karena dalam bahan ini tempe yang digunakan sudah hampir busuk atau biasa disebut dengan tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang sambal tumpang atau cara pembuatannya, kita harus mengenal tentang sejarah sambal tumpang ini. Sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Dikutip dari kompas.com, Heri Priatmoko yang juga dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengatakan bahwa sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti serat Centini, ya, dari 1814 sampai 1823 itu sudah disebutkan ada sambal tumpang itu di bumi Mataram. Baik, kita menuju ke proses pembuatan sambal tumpang. Pertama-tama, siapkan bahan utama, yaitu 200 gram tempe potong-potong yang sudah hampir membusuk, 350 ml santan kental, 2 cm lengkuas, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan 2 sendok makan gula jawa. Serta jangan lupa 1 sendok teh penyedap makanan. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 4 buah cabai merah besar, 6 buah cabai rawit merah, 5 butir bawang merah, serta 4 siung bawang putih, dan jangan lupa 1 cm kencur. Yang ketiga, kita siapkan bahan pelengkapnya, yaitu sayuran rebus, kemangi, ketimun, dan rempeyek. Menuju ke cara pembuatannya. Pertama-tama, rebus bahan bumbu halus hingga layu dan matang. Angkat, lalu haluskan. Yang kedua, rebus tempe hingga empuk. Setelah tempe benar-benar empuk, ulek kasar, jangan terlalu halus. Ketiga, masukkan semua bumbu halus, tempe halus, santan, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas ke dalam panci. Masak hingga mendidih. Dan jangan lupa tambahkan 1 sendok penyedap makanan, garam, dan gula merah. Masak sampai bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, dikiranya sudah meresap, koreksi rasa dan angkat. Baik, sekian dari
saya tentang cara pembuatan serta pengenalan mengenai makanan khas daerah Kediri, yaitu sambal tumbang. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Seliani Karistia. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang makanan khas daerah. Kalau Anda tengah berada di kota Bojonegoro, Jawa Timur, tentu tak akan lengkap apabila tidak mencicipi kuliner yang telah memecahkan rekor pada Juli tahun 2019, yaitu nasi bubuhan. Makanan ini sering disebut sebagai sego atau nasi bubuhan karena merupakan kuliner khas Bojonegoro yang dulunya hanya bisa diperoleh pada saat hajatan saja. Tradisi masyarakat Bojonegoro yang memberikan nasi penghantar untuk dibawa pulang dari acara pernikahan, sunatan, serta kegiatan hajatan lainnya. Nasi bubuhan sekarang menjadi makanan yang merakyat karena bisa disantap setiap hari. Aroma daun jati memberi kenikmatan tersendiri dari sajian ini. Tidak salah jika sego bubuhan menjadi menu spesial. Dinamakan sego bubuhan karena diambil dari dua kata dalam bahasa Jawa. Sego artinya nasi dan bubuhan dari kata bubuh yang berarti memberi atau menyumbang. Nah, apabila Anda ingin tahu rasanya nasi bubuhan, tentu tidak sulit, karena di sepanjang jalan protokol kota Bojonegoro tentu akan banyak dijumpai pedagang kaki lima atau warung penjual nasi bubuhan. Yang menarik dari nasi bubuhan itu bungkusnya dari daun jati muda. Jadi di samping baunya yang khas, tampilan nasi juga makin fresh beserta lauknya. Ini yang menjadikan ciri khasnya nasi bubuhan di Bojonegoro. Untuk mendapatkan daun jati tidaklah sulit. Menariknya, daun jati untuk pembungkus nasi bubuhan ini yang bisa langsung metik sendiri. Selain itu, dalam penyajiannya, nasi bubuhan dilengkapi berbagai varian lauk. Di antaranya, ada nomoh tempe, mie kuning, kacang, cambah tolo, tewel, daging sapi tusuk, ayam, dan tempe. Nasi bubuhan berbentuk seperti lontong yang dibungkus dengan daun jati yang sudah didasari daun pisang. Dalam penyajiannya, mengandung buah pepaya muda atau blonceng ditambah kacang tolo yang dibumbu kuning tanpa santan, momoh tempe, lombok, daging bumbu terik, dan serundeng kering yang ditaburkan di permukaan nasi. Blonceng yang dipakai harus benar-benar muda sehingga tekstur yang tercipta dalam masakan tidak terlalu lembek. Kehadiran blonceng menguatkan cita rasa daun pepaya yang menegaskan warga Bojonegoro begitu peduli terhadap olahan sayur yang melimpah di berbagai wilayahnya. Kalau untuk harganya bervariatif. Untuk yang biasa hanya pakai tambahan lauk tempe goreng 6.000, pakai tambahan lauk ayam potong 12.000, tambahan bali telur 10.000, dan untuk yang khasnya pakai tusuk daging sapi 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sirtno Hardika dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas makanan khas Trenggalek, yaitu nasi gegok. Nasi gegok pertama kali dipopulerkan oleh Mbah Tuminah di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nasi gegok merupakan singkatan dari sego genem godong gedang, yang berarti nasi bungkus menggunakan daun pisang. Nasi gegok terdiri dari nasi putih yang di atasnya diberi sambal teri dan kemudian dikukus menggunakan daun pisang. Wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Huranisi, saya dari Prodi Radikarga Medis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang makanan khas daerah. Oke, selanjutnya akan menggunakan khas daerah saya yaitu Kota Madu, nasi pecel.
Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas yang berbeda-beda sesuai dengan kota asal pecel masing-masing, yaitu yang disebut dengan pincu atau tanpa bambu. Bahan-bahan yang digunakan nasi pecel adalah nasi, sambal, sayur rempeyek, tempe, dan kering tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Kusmati, NIM 305200044. Saya di sini akan menjelaskan mengenai makanan tradisional yang ada di daerah saya, yaitu jongkong atau ireng-ireng. Jongkong adalah makanan tradisional di daerah yang terbuat dari tepung beras. Jongkong memiliki warna hitam pekat, rasa yang manis, serta tekstur yang padat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Iki mang apa? Iki wis tak obong pisan sama aku paten lagi bulekan lho. Iki anu nih, Mbak. Laras sing gawe. Bulik larase godhong api tak pepeni, Mbak. Aku nek godhong tak jelas 20.000 terus, tapi tak pepe, Mbak. Plastik 2003 terus aku tahu sing tuku buntelan iki golongane wong rambut bakule ning tawang bakule dran nek sing golongane kurang gede kok nek sing tuku dodolan iki utuhan ini kan kabeh jadi aku ngladeni ya sing wong adol 2.500 enek wong adol 5.000 enek sing 1.000 enek ya. Ini dia yang disebut dengan jongkong atau ireng-ireng. Selanjutnya, saya akan menampilkan wawancara saya dengan Ibu Sati. Namanya dengan Ibu siapa? Ibu Sati. Mengapa Ibu memilih usaha ini? Apa? Mengapa Ibu memilih usaha ini? Ya buat makan ya. Sejak kapan, Bu? Sudah lama, kira-kira 15 tahun. 15 tahun? Ya, Apa saja alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ireng-ireng? apa Mbak? Apa saja alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ireng-ireng? Beras, daun pisang kering, air, gula, dendang, sendok, dan lain-lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya? 2 jam. Nah, 1 jam, ukur 1 jam, kan 2 jam. Sehari butuh modal berapa? Beras 5 kilo, kira-kira 50.000. Gula setengah kilo, 6.000. Kira-kira membutuhkan biaya 150.000. Apa Ibu juga mempekerjakan orang lain? Sendiri sama anaknya. Kalau buat bayar orang ya nggak nutut. Gimana dengan untung yang didapatkan? Untung yang didapatkan setengah atau sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah, kira-kira kerja dapat uang 200, terus dibuat beli lagi bahannya. Jadi itu. Jadi kira-kira sisanya 50.000 daripada kerja di sawah, nggak bisa. Penjualnya selain di pasar di mana lagi? Ya di pasar aja, nggak kemana-mana. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Nah, itu tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Sati.
Ibu Sati, seorang pengusaha jongkong atau irang-irang dari desa Sambirjo. Beliau memulai usahanya sejak 15 tahun lalu. Dengan penuh semangat serta kegigihan, beliau menjalankan usahanya sendiri. Beliau mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan jongkong di pasar. Ibu Sati perharinya membutuhkan modal Rp150.000 serta keuntungan kurang lebih Rp50.000 per hari. Meskipun keuntungannya didapatkan sedikit, tapi beliau tetap bersyukur. Beliau lebih memilih berjualan di pasar daripada harus bekerja di sawah. Untuk proses pembuatannya, biasanya Ibu Sati membuat jongkong pada pukul 2 siang. Setelah itu pukul 2 pagi beliau mulai untuk membungkus. Pagi beliau berangkat ke pasar untuk berjualan, kemudian pukul 6 pagi beliau pulang dari pasar lalu beristirahat. Pelajaran yang dapat dari Ibu Sati itu kita tidak boleh patah semangat dalam keadaan apapun, serta kita harus selalu bersyukur pada Allah akan segala hal yang dilimpahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kok elek sih? Pembuatan dari sampai tulang. Bu. Makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Terima kasih telah menyaksikan persembahan dari kami. Kami dari kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, sekian dan terima kasih. See you next time.